Kok mitos? Barengan dong. Kenapa mitos? Dua-duanya. Karena udah pede menjadi academically smart nih, kita mau ngasih kuis ekonomi. Hai. Boleh perkenalkan nama sama asal angkatan lo nggak? Gue dari angkatan 2020 jurusan akuntansi. Kenalin, nama gue Endra Hadi, sama gue Endra. Gue dari akuntansi UI 2020. Dulu ya. Halo semuanya, gue Audrey. Gue dari jurusan akuntansi FEB UI angkatan 2022. Oke, halo semuanya, nama gue Kevin. Gue dari jurusan akuntansi FEB UI angkatan 2022. Jadi hai semua, nama gue Kathleen. Gue dari akuntansi KKI. Gue dari angkatan 2021. Pertama kita mau tahu dong kenapa lo milih akuntansi UI in the first place? Gue ya asal orang tua sih. Karena dari SMA itu gue emang punya interest di bidang ekonomi. Dan pada akhirnya gue find out bahwa di FEB UI itu ternyata ada 3 jurusan. Dan gue waktu itu tertariknya akuntansi, dan that's why I choose accounting in the first place. Jadi gue milih akuntansi UI karena akuntansi sendiri disuruh sama papa aku. Dan kalau UI karena nomor 1 di Indonesia. Gue dulu kali ya. Dulu boleh. Mungkin kalau gue pas PPKB ketolak hukum. Oh, Lalu iya. gimana tadi? Gue PPKB ketolak akuntansi UI. Terus? SNM PPKB ketolak semua nih akuntansi UI. Terus gue ya udah UTBK lolos gitu. Tapi lo emang pengen akuntansi dari awal? Enggak sih. Lo Pengen kenapa? hukum. Pengen sama, gue juga pengen hukum. Tapi gue nggak dibolehin. Lo? Kalau gue emang ketolak aja sih. Terus kayaknya kalau akuntansi itu cuan banget gak sih? Kalau Iya kan? melihat lulusannya sih kayak emang beneran cuan banget sih. Makanya jadi lama-lama Iya. jadi no regret. Betul, prospek kerja juga luas dan lain-lain gitu deh. Oke, so far nyesel nggak masuk akuntansi UI? Gini, nyesel masuk FEB enggak, karena banyak kepanitiaan, banyak organisasi, banyak temen ya, temen Banyak. baru. Masalah akuntansinya gimana, lo nyesel nggak jurusannya? Kalau dari jurusannya sih sebenarnya ya biasa aja sih. Jadi kayak ya udahlah. Jadi ya udahlah aja lah, dijalanin aja. Bener, Kayak ya udah aja. pasrah aja. Yang susah ya susah, semua juga susah, jadi ya udah aja. Oke, pernyataan yang pertama, kuliah di akuntansi UI bikin stres. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Wah. Fakta. Karena nggak semuanya bikin stres cuy. Asal lo bisa manage-nya. Itulah. Gue yakin pasti setiap orang yang ada di ruangan ini pasti stres karena FEUI, apalagi waktu deket-deket ujian. Saya tuh gue kalau belajar, apalagi waktu deket-deket ujian, pasti itu fase rambut gue rontok banget karena belajar, bahkan tidak tidur dan ya stres lah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak FEB UI khususnya akuntansi isinya hedon-hedon gak sih? 1, 2, 3. Kok mitos? Mitos. Kenapa mitos? Menurut gue sih tergantung lu menempatkan diri di mana ya. Wah, Benar-benar. Bisa aja lu setiap makan ke Plaza Senayan bisa juga lu makan di food bar juga bisa. Jadi Iya. tergantung lu menaruh lu di mana sih. Tapi sepenglihatan gue sih nggak sedon itu sih. iya kan ada juga yang di Evencio, ada yang di Kutek, Ada yang di Kutek, ada yang PP kayak ada yang gitu. asrama juga. Jadi Ya campur lah, beragam, beragam. diverse. Ada yang PP naik kereta, ada yang bawa mobil. Iya. Betul. Jadi mitos atau fakta nih menurut kalian? Menurut gue jujur mitos sih. mitos, tapi mereka tahu cara menggunakan uangnya secara Iya. oke, karena anak FE. Iya. Jadi kelihatan hedon. Kelihatan ya. Revisi deh, kayaknya nggak semua orang anak FE ya hedon kayak terlihat pada umumnya gitu. Ada juga kok orang-orang yang low-key dan nggak suka hedon gitu. Jadi it's a myth menurut gue. Oke. Gue juga setuju sama yang gue sih. Mungkin lo sebagai anak KKI bisa kasih insight yang baru. Sebenarnya kalau misalnya hedon kan lebih masuknya ke pergaulan anak-anaknya secara langsung ya. Pasti di FE itu ada banyak nih
lu bisa milih temen yang hedon atau temen yang maksudnya lu mau, kalau misalnya lu mau hedon lu bisa hedon, kalau misalnya lu nggak mau hedon lu juga nggak apa-apa, kayak no one will judge you for that. Oke, kalau gitu langsung saja ke next pernyataan berikutnya. Anak akuntansi UI kerjaannya belajar terus. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah. Balik. Gue Mitos. Dulu ya Dre, kenapa? Kerjaan belajar mulu. Enggak, karena kita banyak banget kegiatan. Iya. Organisasi, panitia. Dan itu bukan yang cuma setahun, tapi kan bisa naik ke Jabatannya naik, ya. tinggi, tanggung jawabnya lebih dalam. Tapi masih bisa belajar ya, heran gue. Iya sih. Tapi kalau gua emang nggak belajarnya, gua emang SKS aja sih. Sama lagi. Jadi SKS aja. Bisa lah Uber. Sistem. Seharusnya bisa. Sistem Kebut kelewatan sejam sebulan. sebelum. Kebut semalam. Iya. betul. Oke. Berarti mitos ya, mitos. Top. Karena gue yakin orang belajar, let's just be real lah, orang-orang pasti belajar itu waktu deket-deket ujian aja. Pasti minggu ke-1 sampai pertengahan itu pada sibuk-sibuknya panit, sibuk-sibuknya aktivitas. Jadi gue rasa kalau misalnya buat belajar pasti deket-deket ujian aja sih. Gitu. Emang bener ya, di FEB tuh banyak banget panitiaan sama acara. Bener banget, khususnya kalau misalnya di SPA FEBUI itu, kalau misalnya buat anak-anak akuntansi nih, biasanya itu kejarnya ke ada Big 3, ada 3 panitiaan di SPA. Yang pertama itu IAF, yang kedua ATV, sama yang ketiga itu TIF. Ya, jadi gue sendiri gue ikut 2 dari 3 panitiaan, gue ikut ATV sama gue ikut IAF. Dan langsung aja ke pernyataan berikutnya. Anak akuntansi UI kalau udah lulus auto lolos Big 4. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos fakta sih. Balik lagi. Mitos fakta. Dua-duanya. Pernyataan kalau misalkan anak akuntansi itu fix lolos masuk Big 4 itu sebenarnya menurut gue salah sih. Yang lebih tepat itu mungkin peluangnya aja yang lebih besar. Karena memang in fact kalau kalian lihat entah itu di PwC, Deloitte ataupun EY, memang yang kalian akan temukan itu kebanyakan memang anak UI. Tapi itu nggak menunjukkan bahwa semua anak akuntansi itu fix lolos Big 4. Kalau untuk pengalaman sendiri, kebetulan gue sama kalian juga lagi magang di tempat yang sama, itu KP. Kebetulan kita juga ngambil posisi jadi external auditor. Dan so far gimana rasanya? Seru kok. Ya, makanannya enak-enak. Nah, tergantung lu gimana juga nggak sih Dre di kampus menurut lu? Kalau menurut gue, karena kita udah alhamdulillah dapet privilege sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin lebih dipercaya untuk masuk ke Big 4. Tapi gue yakin proses penerimaan mereka tuh nggak semudah itu, nggak senaif itu. Pasti mereka ada screening yang lebih detail dan dalam lagi. Dan kita nggak dikasih red carpet banget sih. Jadi nggak auto lulus. Tapi mungkin peluangnya cukup besar karena networkingnya, lulusannya banyak di Big 4 dan lain-lain. Jujur karena maksudnya kalau misalnya kita bilang akuntansi UI pasti orang-orang pada kayaknya top banget, tapi sebenarnya enggak juga guys. Soalnya kalau misalnya titik penentuan kalian masuk Big 4 itu ke kualitas diri kalian masing-masing. Jadi tergantung banget sama diri kalian sendiri, kalian punya hard skills sama soft skills yang buat nempatin buat kalian masuk nih, qualified buat masuk Big 4. Anak-anak akuntansi UI harus pinter. 1, 2, 3. Wow. Kenapa tuh? Buktinya? Iya betul. Ya udah murid biasa aja, kayak di sekolah gue juga nggak yang top gitu, kayak ya udah average kita aja. Tapi kalau misalkan lo mau sih menurut gue bisa-bisa aja. Kalau gimana Dre? Kenapa menurut lo mitos? Jujur gimana ya? Yang penting tuh menurut gue lo mentalnya kuat dan lo itu bisa bertahan under pressure-nya mata kuliah akuntansi gitu. Jadi lo sabar. Kalau misalkan lo emang pengen dan lo mau, lo nggak harus pinter. Menurut gue sih lo bisa juga sih buat survive, buat kuliah di sini. Menurut kalian pinter nih? Kalau gue enggak sih.
Gue afirmasi gue pinter, insya Allah. Masuknya lewat jalur UTBK nggak sih? Iya. Dua-duanya kan? UTBK. UTBK. Nah, UTBK kalian berapa? Gue 735. Gue 754. UTBK kalian tinggi kan? Dan Tinggi kayak banget. betul kan? Secara statistically kalian itu top se-Indonesia gitu kan? Masalah akuntansi itu susah. Iya. Alhamdulillah. Jadi di sini kita boleh nggak ngetes kalian soal UTBK. Gak ada di briefing kayak begini. Gak ada di briefing kayak gini. Oke, kita langsung aja untuk ke pertanyaannya. Siap-siap ya. Diketahui persediaan awal barang dagangan sebesar 15 juta. Pembelian barang dagangan sebesar 14 juta. Beban angkut pembelian 1.500.000. Berapa? 1.500.000. Jika persediaan akhir barang tersebut sebesar 3.800.000, hitunglah harga pokok penjualan. Dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. A few moments later. Pikir-pikirnya Gue udah, tapi takutnya salah. Tambahan waktu 10 detik lagi ya. Gue gak ngejawab. Boleh gak ngejawab? Jawaban gue 23,7. Tadi jawabannya berapa? 23,7. Di berapa, Drink? Jawabannya benar. 26.700.000. Cuma 6 juta apa 23 juta? 26.700.000. Gue 23 juta. Gimana sih? Jadi menurut lo anak akuntansi itu UI itu nggak harus pintar untuk survive? Ya itu tadi kayak gimana lo manage waktu lo supaya lo bisa fit semua hal-hal yang lo lakukan dan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi ngerasa sendiri pinter gak? Harus beda dong. Oke, nah karena udah pede menjadi academically smart nih, kita mau ngasih kuis ekonomi. Oke, diketahui data perusahaan cemerlang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Persediaan pada 1 Januari 2020 adalah sebesar 3.800.000. Lalu ada pembelian sebesar 5 juta, retur pembelian sebesar 100.000, potongan pembelian sebesar 60.000, beban angkut pembelian sebesar 160.000. Persediaan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 3 juta rupiah. Besarnya harga pokok penjualan adalah A few moments later. Oke, 1, 2, 3. 5,8. Jawabannya adalah benar. Wow, oh my god, pinter banget. Itulah auditor masa depan. Mitos karena gua mikirnya kalau misalnya pinter itu cuma poin plus kalian aja dalam memahami sebuah materi. Tapi yang jadi penentuan kalian kalau misalnya mau lulus atau enggak itu lebih ke disiplin sama rajin aja sama waktu kalian. Disiplin waktu apalagi. Soalnya anggap aja belajar itu per mata kuliah itu anggap aja ada jam terbangnya. Jam terbang alias waktu yang memang kalian dedikasiin buat mata kuliah itu. Jadi semakin banyak jam terbang atau semakin banyak waktu yang kalian pelajarin nih, gue yakin pasti lulus juga. Udah nggak ya? 1, 2, 3. 8 aja cukup, nggak usah 10. Kalau 10 kan kita semua. 8 itu kuliah, 2-nya lagi kehidupan. Iya, semua. Susah banget. 35. Gak ada yang 50. 100 sih. 100 per 10. Susah banget. Iya, apalagi Mateus sih.
1, 2, 3. Challenging. Tugasnya banyak pastinya. Terus tugas organisasinya juga banyak ya, yang seperti kita tahu. Dan itu semua jadi tantangan tersendiri supaya balance. Menurut gua asik sih, kayak Template ganti kata. Asik. apa ya? Dulu deh apa deh? Ada Audrey. Aduh. Pecah deh, pecah. Gue gacor tuh artinya asik kan, Asik. gila asik. Kalau gue mungkin karena dari SMA transisi gue online ya, jadi gue ngerasa SMA gue tuh bener-bener blend banget. Tapi giliran pas masuk tuh kayak gue bener-bener ya sesuai lah apa yang gue gambarkan dengan dunia perkuliahan itu. Gak bisa aja gue mainnya dapet, belajarnya dapet, senengnya dapet, sedihnya dapet, nangisnya juga dapet. Sedih kenapa? Nangis kenapa? Nilai Mateus gitu. Oh, jangan dibahas di sini ya. Tapi kayak semua yang gue cari di perkuliahan itu emang beneran ada sih di sini. Kayak jadi menurut gue asik banget. Kalau gue sama Ki Kevin tapi berubah dikit, semua hal tentang ini klise banget, semua hal tentang kehidupan bisa gue dapet di sini aja. Mau itu kayak the fun in life, your youth, ya masa muda lo dapetin, terus lo apa ya, memproyeksikan prospek karir lo, belajar lo, tapi satu jodoh belum dapet ya. Jadi menurut gue ini sangat life experience banget sih mahasiswa akuntansi FEB UI gitu. Apa ya? Kalau menurut gue nih, lo cari alasan bener-bener yang dalam hati lo kenapa lo mau akuntansi UI. Jadi jangan asal-asalan karena temen, karena prestis, karena disuruh ortu. Jadi bener-bener cari your purpose gak sih, biar lo bisa bertahan juga di akuntansi. Ya kalau menurut gue sih kayak pesan-pesan ya. Menurut gue kalau emang lu pengen masuk sini, menurut gue pasti akan ada jalannya sih. Kalau misalkan lu udah, menurut gue usaha tidak akan mengkhianati hasil sih. Mungkin kalau lu ngerasa, wah gue belajarnya masih, belajar gue udah mantep banget nih tapi masih belum keterima, menurut gue ya berarti lu masih kurang keras sih dibandingin yang lain. Karena menurut gue balik lagi sih, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi work yourself buat masuk sini. Dan satu lagi, pada saat kita tahun lalu di posisi kalian itu kita paham banget itu berat banget ya. Berat banget. Mungkin bisa setiap malam gue nangis gitu kan, ya belajar bisa berjam-jam, tidurnya cuma berapa menit gitu kan ya. Tapi pada saat lo nanti di posisi kita sebagai mahasiswa, lo bakal paham makna dibalik kenapa lo ngelewatin proses itu. Lo jadi lebih kuat, mental lo lebih terbangun lah. Lebih terbangun, pola belajar lo juga lebih kebentuk, ya nggak sih? Iya benar sih. Sangat. Oke, berarti kalian bakal ngerekomen gak akuntansi UI nggak sih ke adik-adik kelas kalian? Rekomen banget sih. Rekomen banget gue, karena lingkungannya Iya. itu nggak bisa lo cari Iya sih. di fakultas Jadi lain, di kampus lain. Terutama ke FEB-nya sih kalau menurut gue. FEB-nya. Memang ya emang menurut gue emang udah keren banget sih. Berkualitas. Semuanya bisa lu dapetin di sini. Mainnya, temennya, temennya, semuanya. belajarnya. Ya bener-bener semuanya yang lu cari bisa lu dapetin di sini. Iya. Semangat buat kalian, jangan stres-stres. Kalau misalnya kalian bingung, boleh banget kalian cek SPA Mentoring.